Nah ini ya teman-teman, pembesiannya putus mos, putus di sini, putus. Harusnya ini nyantol, nyambungan overlapnya ini hanya segini ya. Nah paling ini 15 cm sambung, ini banyak sekali. Nah ini diputus semua, putus banyak, semuanya diputus. Ini dulu dikerjakannya asal-asalan ya, jadi nggak benar. Nanti kita akan tunjukkan beberapa kesalahan-kesalahan yang benar-benar fatal ya. Jadi ini pekerjanya sudah di stop dan digantikan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mariano Masno, Jasa Bangunan, yang selalu berbagi tentang tutorial di bidang pembangunan. Untuk di video kali ini saya akan memperlihatkan ya, jadi tentang beberapa kekeliruan tentang pengerjaan bangunan, tentang ini ya, konstruksi ini pembesiannya. Tapi sebelum saya membahas tentang beberapa kesalahan pada struktur konstruksi pembesian, saya akan ini kasih tahu pada teman-teman bapak ini yang kenapa dikerjakan oleh saya. Jadi awalnya ini dikerjakan oleh orang lain ya, jadi saya nggak tahu siapa, dan karena pengerjaannya itu nggak benar, lalu semua tukang-tukangnya di stop. Nah, di stop lalu dikerjakan oleh saya. Jadi tuan rumah ini mencari tukang lewat media sosial, jadi ketemu dengan saya itu di TikTok ya. Jadi bapak yang punya rumah ini kebetulan mampir di channel saya ya, di akun TikTok saya, lalu melihat beberapa video-video yang mungkin ya, jadi yang merasa dia cocok dengan pengerjaan saya. Akhirnya deal, kita dipanggil dan akhirnya kita sudah sampai di sini, kita pengerjaan. Jadi sebelum di sini dulu kita pengerjaan di Jakarta Barat ya, di Muruya, itu yang kita kerjakan, dan itu dari Ibu Maya, dan dia dapat saya itu juga dari media sosial, dari YouTube ya, jadi dari YouTube juga, dan akhirnya sekarang sudah selesai. Dan kita akan bahas beberapa kesalahan yang kita amati yang benar-benar harus diperbaiki ya teman-teman. Jadi kita di sini sudah melakukan pengerjaan 3 hari ya, 3 hari kita 2 orang pengerjaan bikin dak talang. Nah ini 3 hari 2 tukang, kenek 1, sedangkan untuk tukang 1 dan kenek lainnya bekerja di bawah pemasangan bata. Sekarang kita akan keliling-keliling dulu ya teman-teman. Nah ini untuk daknya kita bikin yang selama 3 hari, dan kita akan melihat beberapa kesalahan pembesiannya ya. Nah ini ya teman-teman, pembesiannya putus mos, putus di sini. Harusnya kan langsung di sini ya, nyantol, putus di sini. Sekarang kita lihat lagi. Nah ini sangat tidak disarankan, putus loh. Harusnya ini nyantol, semuanya diputus rata. Ini nggak boleh ya teman-teman, ini harusnya dikasih kait. Ini yang menyebabkan pergeseran. Ketika ada pergeseran bumi, pergerakan, nah itu akan retak karena nggak ada fungsi ini kaitnya. Dan selain itu untuk ini ya, untuk sambungan overlapnya ini hanya segini ya. Nah paling ini 15 cm sambungan ini banyak sekali. Nah ini diputus semua, putus banyak, semuanya diputus. Nanti kita akan perbaiki lagi, putus. Nah, terus itu ini pembesian ini ya, ini harusnya kan langsung ya, misalkan tidak langsung itu paling tidak untuk sambungan itu diopos sebagian di sini, sebagian di sana, tapi ini di sini. Nah di sini semua, jadi ini sambungan potongan, kolomnya ini potongan, kolomnya potongan. Nah ini bisa lepas ya, karena ini kan dak talang bebannya ada di sini, ini bisa lepas. Sambungannya cuma segini. Kalau sambungan itu kan minimal 70 cm ya teman-teman. Nah ini cuma segini, 15 cm. Parah banget ya teman-teman. Nanti tetap kita akan perbaiki lagi setelah catnya selesai, jadi biar kita manjatnya enak, nanti kita perbaiki lagi. Sambungannya ya ampun, parah, benar-benar parah teman-teman. Ini bentangan di sini, sambungan di sini,
sambungan di sini. Nah, ini kan kalau ada beban, ini sudah ada cicat, ini kan balok gantung sebagai tumpuan dak talang ya, sambungannya itu bertumbuh di situ semua. Nah, kita periksa. Nah, ini bisa meleot, bahaya. Nah, apalagi ini nih teman-teman. Nah, ini balok gantung di ujungnya ini enggak ada kait, enggak ada cantolan. Nah, ini kalau udah kena beban, talangnya sudah jadi, ini bisa ambrol. Jadi saran saya buat teman-teman yang sedang melakukan renovasi atau pengerjaan rumah itu hati-hati ya, jangan sembarangan cari tukang yang katanya pro. Nah, tapi akhirnya kenyataannya seperti ini. Yang katanya pro tapi nggak punya data apa yang dikerjakan gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Ini dak talangnya lebar ya teman-teman, ini 1 meter kotor. Jadi ini permintaan dari tuan rumah 1 meter kotor, nanti diambil 15. Jadi 30, mungkin nanti jadi bersihnya di dalamnya ini jadi 70 cm. Nah, sana ada lagi ya. Nah, ini harusnya kan sampai sini. Kalau cuma begini kan percuma, harusnya nyantol sampai ini. Nah, ini harusnya itu nyantol sampai sini, sampai ke siluan. Kalau yang ini biarpun besi besar, tapi ya percuma, sama aja bohong. Biarpun besi besar, tapi tidak nyantol. Nanti efeknya seperti apa? Efeknya seperti itu ya teman. Itu seperti yang sebelah itu ada keretakan. Nah, itu disebabkan karena faktor pembisaannya kurang bagus. Kalau yang lebih parah lagi bisa retak lebar. Nah, itu bisa bahaya banget. Jadi saran saya hati-hati ya buat cari tukang, jangan sembarangan. Itu aja video dari saya. Nanti kita kasih lagi ya update untuk tentang video-video yang kita kerjakan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.